Selamat pagi saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam acara renungan pagi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di pagi yang indah ini. Tuhan memberikan kita kesempatan untuk kita boleh merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan kita mengucap syukur kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Mari kita bersama-sama kita akan merenungkannya. Sebelum kita merenungkannya, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Dan pagi ini kami merenungkan sebagian firman Tuhan. Berilah kepada kami Tuhan hati untuk menengadah kepada Tuhan. Pakai hamba-Mu, jadikan nama-Mu berkat buat setiap kami yang membaca, yang mendengarkan, terutama kami yang melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan baca sama-sama ya di dalam Bilangan pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Di situ diberikan judul ke-70 orang tua-tua. Kalau sudah menemukannya, kita akan baca sama-sama Bapak Ibu sekalian. Mari kita baca sama-sama mulai dari ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda yang memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Sampai sekian kita sudah baca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah baca, yang merenungkan, dan kita akan merenungkan, dan berbahagialah kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan memberikan tema transfer daripada Tuhan. Kalau kita dengar kata transfer, kita pasti di dalam hati kita pasti pikir ya, waduh, saya mau ditransfer berapa ya? Dan otak kita langsung kontak dengan hati. Ada satu buah lagu yang dinyanyikan di sekolah minggu yang mengingatkan saya akan kata-kata transfer ini. Apa yang dicari orang? Iya, betul sekali Bapak Ibu sekalian, uang ya. Bukan hanya dicari, bahkan dipikirkan dan diperjuangkan gimana sih dapat uang itu. Hal ini wajar ya, karena kita hidup di dalam dunia ini, kita perlu akan adanya uang. Dan Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, hari ini kita juga belajar daripada Tuhan mengenai apa yang dinamakan transfer atau ditaruh. Dan kalau kita boleh katakan, apa sih yang ditaruh oleh Tuhan? Apa yang ditransfer oleh Tuhan? Di dalam bacaan kita tadi dijelaskan, saya akan bacakan sekali lagi di dalam ayat 25. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap pada Musa dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ya, yang ditransfer Tuhan, yang ditaruh Tuhan adalah rohnya Tuhan yang diambil dari Musa, diambil sebagian dari Musa dan ditaruh ke 70 tua-tua itu. Saudaraku sekalian dikasih Tuhan, kita bisa melihat diambil sebagian roh Tuhan yang dari Musa dan ditaruh kepada ke-70 orang itu. Untuk apa? Kalau kita
pikirkan, untuk apa Tuhan itu mentransfer rohnya Musa, sebagian rohnya Musa itu kepada 70 orang ini. Kita tahu bahwa sebelum Musa ya diberikan oleh roh daripada Tuhan, kita bisa melihat contoh daripada pelayanan Musa. Kita lihat contoh daripada karakter daripada Musa. Musa diubah oleh Tuhan. Yang tadinya dia seorang yang gegabah, mengambil satu keputusan tanpa dipikir. Suatu kali pada saat dia masih ada di Mesir, dia melihat orang Mesir dan orang Israel bertengkar. Dia langsung membunuh orang Mesir. Tanpa dipikir, dia begitu gegabah sekali. Nah, setelah ditransfer roh Tuhan kepada Musa, Musa menjadi rendah hati, tidak gegabah. Apapun yang dilakukannya, dia selalu tanya dulu kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, melainkan sifat Musa yang sembrono dan kurang baik kepemimpinannya diganti semua oleh Tuhan. Setelah Musa ditransfer roh Tuhan, sehingga menjadikan Musa seorang yang lembut hatinya, seorang yang rendah hati, seorang yang takut akan Tuhan. Dan kepemimpinan Musa itu menjadi kepemimpinan yang luar biasa baik, karena dia memimpin dengan kuasa yang daripada Tuhan. Nah, Tuhan juga mau ke-70 orang tua-tua ini juga sama seperti Musa. Mereka akan diubah karakternya. Dan setelah mereka diubah karakternya, mereka akan juga dipakai untuk melayani bangsa Israel, menemani Musa. Saudaraku sekalian yang dikasih oleh Tuhan, tidak berhenti sampai di sana. Pada saat mereka mau melayani, mau membantu Musa, di dalam ayat 26 dikatakan seperti ini. Ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Nah, si Eldad Medad ini tidak ikut pergi ke kemah. Mereka tinggal di rumah, tetapi karena mereka dicatat, mereka itu kepenuhan roh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita lihat bahwa ayat ini tidak berhenti. Kita bisa tahu bahwa ayat ini ada terusannya. Ada seorang muda, ya, seorang muda pada saat dia lihat Eldad dan Medad kepenuhan roh, wah, dia langsung lari kepada Musa. Apa yang dia perbuat kepada Musa? Dia minta kepada Musa, Musa, tolong cegah, berhentikan Medad dan Eldad supaya dia tidak penuh dengan roh. Musa langsung mengatakan kepada Yosua ini, anak muda ini, yang dikatakan di dalam ayat itu mengatakan ini bukan urusan daripada Musa, ini semua adalah urusan daripada Tuhan. Kalau sekarang kita ditanya lagi, mengapa Yosua itu mau mencegah? Mengapa Yosua itu mau mencegah orang muda, supaya Musa itu mencegah orang muda ini tidak kepenuhan roh? Karena di dalam hati Yosua itu ada iri. Dan Musa menjelaskan bahwa itu semua adalah kehendak daripada Tuhan. Gimana Tuhan? Bukan maunya kita. Tuhan menaruh rohnya, mentransfer rohnya kepada siapa saja, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang mau. Tuhan pasti punya tujuan. Dia mengubah orang untuk melakukan tugasnya, untuk orang itu jadi berkat. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, memang seringkali kita seperti Yosua bin Nun ini. Seringkali kita suka iri, suka kepo sama orang lain, suka mencampuri urusan orang lain yang bukan urusan kita, yang akhirnya merepotkan diri kita sendiri. Demikian juga kita seringkali kita iri. Padahal kalau masalah itu diberikan kepada kita, belum tentu kita itu bisa untuk mengatasi masalah ini, karena bukan kapasitas kita. Dan belum pada waktunya. Tuhan juga mau mentransfer, mau menaruh rohnya pada kita. Itu adalah satu anugerah. Seperti kepada 70 orang tua-tua ini. Mengapa sih Tuhan mau menaruh kepada tua-tua? Tadi kita bisa tanya. Karena Tuhan itu mau mengubah karakter tua-tua ini. Dan Tuhan mau memakai para tua-tua ini untuk jadi berkat, membantu Musa di dalam melayani bangsa Israel. Kalau kita ditransfer oleh Tuhan, berarti kita juga mau diubah oleh Tuhan. Berarti kita juga akan dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat. Kalau kita mau dipakai Tuhan jadi berkat, seyogyanya lah kita akan dapat berkat daripada Tuhan terlebih dahulu.
Saudaraku sekalian yang dikasih Tuhan, kita pasti bertanya-tanya satu hal. Gimana ya supaya kita diberikan roh oleh Tuhan? Semuanya ini kembali kepada Tuhan. Gimana Tuhan mau memilih siapa? Kita tidak bisa mengatakan Tuhan saya. Tetapi ada satu kunci yang kita bisa tahu, yaitu cuma satu, berdoa kepada Tuhan. Hal ini berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Suatu kali ada contoh di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Tuhan mengatakan kepada kita, ada seorang janda, ya, dia punya masalah. Dia datang kepada hakim. Hakim ini hakim yang jahat sekali. Pada saat janda ini datang, janda ini tidak digubris, tapi dia terus datang. Dan akhirnya sampai membuat si hakim ini bosan. Ya bosan lihat janda ini datang. Akhirnya punya akhir. Hakim ini mengabulkan apa yang diminta oleh janda. Dan janda ini akhirnya memenangkan masalahnya dibantu oleh hakim. Kenapa janda ini bisa? Karena dia terus-menerus minta, mohon. Dan ini diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Satu, mintalah kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu, sehingga Tuhan akan memberikan rohnya kepada kita, sehingga mengubah kita, mengubah karakter kita menjadi seorang karakter yang lemah lembut, karakter yang rendah hati, karakter yang takut akan Tuhan, seperti halnya Musa dan ke-70 tua-tua. Dan kita akan dipakai Tuhan jadi berkat. Kalau Bapak Ibu mau, cuma satu kuncinya, yaitu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan sudah membukakan satu kunci rahasia buat kami, yaitu kita mau berdoa dengan tidak jemu-jemu, mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mau pakai, mengubah karakter kami dan mau memakai kami, menjadikan kami ini berkat. Di suasana corona seperti ini, walaupun banyak orang yang mengeluh, tetapi kami mau tetap dipakai Tuhan. Kami bukan mau melihat diri kami bukan mau ego, tapi kami mau dipakai oleh Tuhan untuk jadi berkat dimanapun Tuhan akan tempatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, kita percaya kita anak Tuhan. Di dalam suasana apapun kita minta sama Tuhan supaya Tuhan mau menjadikan kita, mau mengubah karakter kita menjadi karakter yang berkenan pada Tuhan. Dan karakter ini akan dipakai Tuhan dimanapun kita akan jadi berkat. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati.